Shalom warga kerajaan, saya bangga dilahirkan di Surabaya, kota pahlawan saudara ya. Dengan bambu runcing melawan tentara sekutu yang bersenjata lengkap, bahkan melawan Jepang saudara ya. Tetapi saya percaya setiap warga kerajaan adalah DNA-nya DNA Kristus ya. Divine Nature Authority. Itu saudaraku berarti kita bukan pengecut. Kita dari suku Yehuda, bukan Mickey Mouse, oke? Dan dalam 2 Samuel 23 ada kisah tentang 3 triwira daripada David. Yesus punya 3 triwira, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan kita juga ingat minggu yang lalu, itu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Hananiel, Misael, Azaria, yang punya boldness luar biasa, paresia. Dan kita melihat di sini yang pertama itu triwira ini, Isbaal ini, dia cuma sendiri bisa membunuh 800 orang ketika mati dalam pertempuran. Berarti dia cuma punya 1 lembing dan semua yang bisa melarikan diri. Stand your ground. Bagaimana bisa terjadi? Pasti itu di lamping gunung. Saudara, saya suka melihat Braveheart, saya suka melihat kisah-kisah tentang The Spartans. Sebab itu saudaraku itu memberikan keberanian ya. Dan kita lihat dalam Alkitab ini ketika semua orang melarikan diri. Jadi ada 2 pilihan, fight or flight. Cuma itu aja. Jangan lupa Hagar itu artinya melarikan diri. Roh Hagar itu selalu melarikan diri. Tetapi Roh Kristus berani menghadapi. Yang kedua itu ada Eleazar anak Dodo. Dodo artinya my beloved. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Eleazar itu yang ditolong Tuhan. Perjanjian baru jadi Lazarus. Kita semua adalah ditolong oleh Tuhan. Dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika yaitu semua melarikan diri. Ya, ketika semua melarikan diri. Rakyat datang mengikuti dia untuk merampas. Ya, bayangkan pedangnya melekat pada tangannya. Saya kira yang kita perlukan sekarang adalah kegigihan, ketabahan, ya, berani menghadapi segala macam tantangan. Saudara, pedang itu gambaran firman Allah. Jangan sampai firman Allah lepas, biar itu melekat pada tangan kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan yang ketiga menarik sekali sama anak Age orang Harari. Harari saya tanya apa itu artinya? Harari itu artinya mountain dweller, orang yang tinggal di gunung. Jangan pikirkan gunung itu tempat peristirahatan seperti puncak, seperti Tretes. Gunung di sini berbicara kedudukan yang sulit, yaitu daerah-daerah yang sulit, saudaraku, nggak ada jalan dan dia harus memanjat tebing. Kesulitan masa lampau memberikan kepada kita ketekunan. Kita bermegah juga kata Rasul Paulus dalam kesulitanku sebab menimbulkan tahan uji, menimbulkan karakter, menimbulkan kekuatan. Saudara, sementara yaitu semua orang melarikan diri. Kalau tadi yang triwira kedua itu mengolok-olok musuh. Kita itu harus tahu ketika semua bangsa bersatu melawan Allah di surga tertawa. Karena itu kita tidak akan yaitu takut saudaraku. Sebab salah satu kekuatannya itu bagaimana saudara dia mempertahankan ladang kacang merah. Perhatikan, bukan tambang emas, bukan tambang berlian, tapi cuma ladang kacang merah. Tapi dia berkata, ini adalah milikku, ini adalah warisanku. Filistin artinya imigran. Ya, imigran tidak berhak atas tanah kita, ya kan? Dan dia stand his ground. Saya percaya mulai tadi ya. Semua bicara stand your ground. Jangan mundur 1 senti pun. Ya, apalagi 1 inci, 1 meter. 1 senti pun tidak. Dan apa yang terjadi saudaraku. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama anak Age orang Harari. Ya, kita lihat di sana bagaimana di tengah-tengah ladang dia mempertahankan, memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. You want a great victory? Stand your ground. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Beritakan firman. God bless you. Warga kerajaan yang gagah berani. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan.
Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sore hari ini semua karena berkat-Mu Tuhan. Bukan karena kuat, hebat dan gagah kami Tuhan. Tapi karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan di atas setiap puji-pujian kami. Dalam nama Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
Tuhan. Terima kasih Engkau meneguhkan setiap langkah kami. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau berikan sorak-sorai syukur kami bagi Sang Raja. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sebab begitu besar kasih Tuhan atas kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi Sang Raja, sebab Dialah perisai hidup kita. Amin. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu.
Tuhan. Jemaat menyembah Tuhan, amin. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sempurna, Engkau mulia Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi pelaku firman-Mu. Engkau yang pakai kami, Engkau yang perlengkapi kami Tuhan, supaya kami ditemukan berkenan, kami ditemukan kudus dan layak di hadapan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
kami sudah memutuskan Tuhan, bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu. Bahwa hidup kami akan berjalan mengiring Tuhan saja. Kami tidak akan pernah beralih. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena Engkau cukup bagi kehidupan kami. Dan semua yang kami butuhkan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Yang berbicara hamba-Mu Tuhan urapi. Yang mendengar Tuhan urapi. Sehingga Tuhan setiap firman yang ditaburkan tidak pernah kembali menjadi sia-sia. Karena segala sesuatu yang berasal dari Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi. Dan setiap kami diberkati oleh firman-Ku Tuhan. Kami menjadi orang yang kuat. Kami menjadi orang yang berani bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita masih di dalam bulan Grace to be a Witness dengan judul tema bulanan Boldness for the King. Ya, minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa sesi dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi berani, kita tidak boleh menjadi takut. Kita harus terus mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan. Dan kita memperkenalkan Allah lewat kehidupan kita. Tadi saya baru dapat kabar dari teman kami yang ada di Australia. Yang WA istri dan dia bilang, terima kasih buat dukungan dan doanya. Saya sudah dapat kerjaan kembali katanya. Saya sudah diterima kerja di tempat yang saya inginkan. Wow, saya bilang, wah di tempat kerja yang mana dia diterima? Lalu istri saya tunjukkan ada Instagram, namanya Coko apa gitu. Followersnya ada sekitar 33.000. Saya harus sampaikan tentang followers ini karena kalau di luar negeri itu yang main Instagram tidak banyak kecuali follower dari artis-artis terkenal. Jadi untuk ukuran restoran atau tempat makan yang followernya sampai 33.000 berarti itu restoran yang cukup terkenal. Saya bilang sama Ruth tadi, namanya Ruth, saya WA dia, saya bilang selamat, saya panggil dia Ning. Karena nama aslinya ya bukan Ruth ya, nama aslinya itu Sri Ningsi. Karena dia dari Jawa, lalu dia dibaptis, dia kenal Tuhan. Dia dapat nama baptis lah, nama baru dengan nama Ruth. Nah, saya panggil dia, Ning selamat ya. Kau sudah dapat tempat kerja yang baru. Thank you ya katanya, begitu-begitu. Saya bilang begini, setiap hal yang kita terima, apapun yang kita alami, itu adalah upah yang kita terima. Karena firman Tuhan bilang dalam Kolose 3 ayat yang ke-24, dia bilang begini, Tuhan Allah adalah Tuanmu dan engkau adalah hamba. Ya, ada bunyi-bunyi apa itu? Gitu. Kayak bunyi denting-denting, enggak ada. Soalnya enggak ada yang main keyboard. Tapi kalau ada bunyi-bunyi keyboard, jangan-jangan malaikat sorgawi sedang bermain. Haleluya. Keren juga kalau diiringi sama malaikat. Ya dekat? Enggak ada. Ya mudah-mudahan nanti segera diiringi malaikat ya. Tadi sampai di mana? Ya jadi lupa. Oh ya, lalu saya bilang sama dia Ning selamat ya. Dan kita kalau firman Tuhan bilang dalam Kolose yang ketiga ayat yang ke-24 dia bilang, aku adalah Tuanmu dan engkau hamba. Yang artinya adalah kehidupan kita, apapun yang kita miliki, keluarga, bisnis, pekerjaan, studi, atau apapun yang Tuhan percayakan, itu adalah miliknya Tuhan. Bukan milik kita. Kita ini hanya pengelola. Kita ini hanya orang-orang yang mendapatkan upah dari Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa aslinya kata Tuhan itu pakai kata kurios. Kurios. Yang artinya Lord Master. Wah, kita sering kali lupa bahwa diri kita ini adalah hamba. Dan Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Semua yang ada di dalam kehidupan kita adalah miliknya Tuhan. Dia adalah kurios. Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Saya bilang,
apapun yang engkau lakukan dulu, sekarang untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Dia mendapatkan tempat pekerjaan yang baik. Lalu tadi pagi saya ketemu dengan seorang dosen. Dia dosen di salah satu universitas penerbangan. Jadi dia datang ke Jambi karena sedang menjadi trainer untuk drone yang pesawat untuk nge-record itu loh. Nah, dia mengajar di sekolah angkatan udara dan hari ini dia training di KONI. Jadi kami tadi sempat ngobrol-ngobrol dan saya sempat membahas tentang drone militer. Ya, drone militer itu saya tanya sama dia, apa benar Pak yang namanya drone itu ada drone militer yang bisa mengeluarkan senjata, yang bisa dipakai untuk combat, untuk perang. Dia bilang ada. Bahkan sekarang kami sedang mengerjakan program dari Pak Jokowi katanya. Program apa? Kami sedang membuat drone untuk menjaga perbatasan atau melindungi perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini yang menjaga itu pesawat-pesawat Sukhoi tempur. Jadi mengelilingi perbatasan itu pesawat tempur. Jam terbangnya tidak bisa panjang katanya. Paling cuma 8 jam. Karena biaya operasionalnya juga tinggi, resiko juga tinggi. Jadi dibuatlah drone militer untuk mengawasi. Jadi nanti katanya pilotnya itu tidak perlu ada di pesawat itu. Drone-nya bukan drone yang kecil ya. Jadi agak besar juga lah. Karena mereka mau buat supaya drone itu bisa terbang selama 18 jam. Jadi cukup besar untuk menampung bahan bakar dengan jumlah tertentu. Nah, lalu dia cerita, ini drone yang kita buat ini ada prototipenya 2. Harganya sangat mahal sekali. Katanya sekitar 100 M. Satu unit drone beserta dengan perlengkapan pilotnya. Itu ada di dalam mobil Hilux katanya. Jadi kita pakai mobil Hilux, saya langsung teringat, waduh mobil Hilux ya. Mobil Hilux. Aduh jadi keinget Pak Tison kan, gara-gara ketumbur mobil Hilux itu. Jadi kayak waduh mobil Hilux ya mengerikan sekali Pak mobil Hilux itu. Nggak bercanda. Lalu waktu dia bilang, oh kami butuh tempat pilot yang bisa mobile. Jadi kalau misalnya mau pergi kemana-mana bisa naik pesawat Hercules dan turun di mana-mana. Jadi nanti pilotnya cukup ada di mobil Hilux, bisa sambil makan kacang Pak katanya. Bisa santai, nanti pesawat itu akan mengelilingi batasnya. Dan jam terbangnya bisa 18 jam 1 hari. Wih hebat sekali Pak. Saya bilang lah, oh berarti resikonya sangat kecil. Nanti kalau ada pesawat musuh ditembak, pilotnya kan aman. Cuman pesawat yang 100 M itulah yang rusak, yang hancur. Iya betul. Cuman katanya, kami ini sedang mengembangkan. Kami pengen buat drone yang bisa terbang 24 jam. Menggunakan tenaga matahari. Jadi nanti selama ada matahari, dia bisa terbang tanpa menggunakan bahan bakar. Loh, jadi nanti kalau misalnya malam tidak ada matahari, tidak bisa terbang dong Pak. Nah itu. Kami lagi belajar dan melihat dari Israel. Israel hebat sekali Pak katanya. Mereka punya drone itu keliling perbatasan mereka 24 jam nonstop dengan menggunakan tenaga surya. Loh, jadi gimana Pak kalau malam? Ya dia sistemnya menyimpan tenaga surya yang dia serap. Lalu malam dia menggunakan tenaga surya yang disimpan untuk melakukan aktivitas. Jadi selama 24 jam drone itu akan mengelilingi batas-batas wilayah negara Israel dan tidak berhenti-henti. Biayanya kecil katanya. Hebat sekali bangsa Israel itu. Hebat sekali negara Israel itu. Saya langsung menimpal. Ya, kebetulan dia orang Muslim kan. Saya tidak bahas yang terlalu rohani. Saya bilang, iya Pak ya hebat negara Israel itu ya. Bangsa Israel itu hebat Pak. Padahal negaranya kecil Pak. Tapi mereka orangnya pinter-pinter semua. Dia bilang, iya mereka semua di situ tuh hebat-hebat sekali. Aneh-aneh sekali, semua teknologi yang dibuat itu hebat-hebat sekali. Baru-baru ini pun kami dengar cerita bagaimana bangsa Israel itu berada di dalam kubah yang melindungi negara mereka. Jadi kalau ada nuklir mau masuk, itu tidak bisa. Akan meledak di atas negara dan tidak akan masuk ke perbatasan. Tidak akan masuk ke negara mereka.
Oh, negara Israel negara yang hebat. Kenapa Israel bisa hebat seperti itu? Karena Tuhan Allah Israel itu Allah yang hebat. Nah, masalahnya dalam hal ini saya mau bilang seringkali kita ini tidak membangun rasa bangga kita kepada Tuhan kita. Orang-orang di luar sana yang bahkan tidak percaya kepada Yesus, mereka terkagum-kagum dengan apa yang Israel buat. Padahal bangsa Israel tidak akan bisa apa-apa kalau Tuhan tidak berjanji atas bangsa itu. Waktu bangsa Israel mendapatkan janji Tuhan, bangsa Israel menjadi umat perjanjiannya Allah. Mereka menjadi bangsa yang hebat. Sekalipun di padang gurun, mereka bisa buat tanaman-tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Mereka tidak pernah kekurangan. Negara mana yang berani sama Israel? Tidak ada yang berani. Superpower seperti Amerika pun tidak berani lawan yang namanya Israel. Saya mau bilang kita adalah Israel rohani yang punya Tuhan Allah yang sama. Maka kita harus punya kebanggaan atas Tuhan kita. Kenapa saya bilang kita harus bangga? Tadi saya baru lihat dan saya baru ingat lagi. Kalau kami, istri ada belikan saya kado ulang tahun. Ya yang kekecilan ya. Jadi saya tidak bisa pakai. Bajunya kekecilan bukan badan saya yang kebesaran. Jadi baju itu baju rohani. Di dalam baju itu ada gantungan kunci. Tulisannya be proud of your faith. Lalu ada juga yang ngasih. Sama juga tempat belinya. Dan sama juga kekecilannya. Nah di dalam baju yang sama yang kekecilan yang dua itu ada gantungan kunci juga. Be proud of your faith. Lalu tadi pagi saya lihat. Gantungan kunci itu dikasih sama Epan. Epan berangkat pendidikan ke Watu Kosek. Istri saya kasih gantungan itu. Ya jadi ketahuan yang itu gratisan ada meme pula. Jangan denger ya yang kasih tahu Epan. Karena kami tidak bisa kasih apa-apa. Jadi ya apa yang adalah kau harus bangga lah dimanapun kau Tuhan tempatkan. Pendidikan dimanapun kau harus bangga dengan imanmu. Kau harus bangga dengan Tuhanmu. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Sementara kita tidak punya kebanggaan. Tentu waktu kita menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang kita alami dan kita rasakan, itu karena ada dasarnya. Nah kita harus bangun kebanggaan kita akan Tuhan. Kita harus punya rasa bangga akan Tuhan. Be proud of your faith. Saya lihat itu. Orang di luar sana bisa terkagum-kagum dan terheran-heran dengan apa yang Israel dan Tuhan Allah Israel buat atas bangsa itu. Kita adalah orang-orang yang menikmati janji Tuhan atas Abraham, Ishak dan Yakub. Kita adalah orang-orang Israel rohani yang mengalami perkenanan dan kebaikan Tuhan. Kita ini menerima keselamatan yang dunia hari-hari ini terus kejar dan terus cari. Lewat Yesus kita terima keselamatan itu. Dan kita memilih untuk tidak bersaksi. Atau mungkin kita memilih untuk tidak menjadi orang yang bangga akan iman kita. Kita memilih untuk menjadi orang yang cuek dengan Tuhan kita. Bangun rasa bangga itu. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita semua bangga, amin. Kita bangga sebagai orang-orang tebusan. Kenapa? Karena kita berbeda. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa dengan tegas berkata bahwa tidak ada jalan lain menuju ke surga selain daripada Yesus sendiri. Mau sebaik apapun kita jadi manusia. Mau seroyal apapun, mau sedermawan apapun, mau serendah hati seperti apapun kita, mau sehebat apapun kita, tanpa Yesus kita tidak bisa ke surga. Kita lahir ke dalam dunia ini tentu dengan tujuan ilahi. Tentu Tuhan punya rancangan ilahi di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa Tuhan mau menyatakan kerajaannya lewat
kehidupan. Tetapi seringkali di dalam perjalanannya, di dalam kehidupan dan proses demi proses, citra gambar diri Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi rusak. Kita kehilangan tujuan ilahi kita. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang standar. Kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Kita menjadi orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak pernah bangga dengan Tuhannya. Tidak pernah bangga dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita seringkali melupakan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan buat. Apalagi kesannya atau ada klasifikasi lah kita bilang, yang Tuhan buat itu yang aku ingat harus yang besar-besar. Tetapi kalau hal yang sederhana, yang biasa-biasa saja, aku lupakan. Padahal Tuhan bekerja di dalam segala hal. Dalam segala hal bicara tentang apa? Hal yang besar, hal yang kecil, hal yang biasa, hal yang luar biasa, hal yang hebat, hal yang biasa. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa. Firman Tuhan bilang di dalam Amsal 28 ayat yang pertama. Amsal 28 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik lari seperti seolah-olah ada yang mengejarnya. Orang fasik, saya jelaskan sekali lagi. Orang fasik itu bicara tentang orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak pernah mendapatkan pemberitaan tentang Tuhan. Tetapi orang fasik hari-hari ini banyak di dalam dunia ini. Dari kecil udah sekolah minggu. SD, SMP, SMA, sekolah minggu. Youth, dewasa muda. Bahkan sudah pernah melayani Tuhan. Tetapi itu hanya masa lalu. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya KTP-nya Kristen. Orang-orang di luar sana banyak sekali yang ngakunya Kristen. Tetapi kehidupannya tidak menjadi teladan. Karena tidak punya kebanggaan kepada Tuhan kita. Ini baju kado. Ini baju kado. Sebelumnya kekecilan juga. Jadi ada 3 kado yang kekecilan juga ya. Ini nuker sendiri. Jadi saya tahu harga belinya berapa. Tapi enggak aku perhatikan ada diskon atau enggaknya kemarin. Ada diskon ya? Enggak ada ya. Maksudnya kalau ada diskon boleh lah beli satu lagi. Ada yang mau beli? Oke. Jadi saya pakai baju ini karena saya suka dengan baju ini. Saya merasa saya baik. Saya bagus menggunakan baju ini. Betul ya? Sedangkan masalah bersaksi itu bicara tentang engkau menggunakan gaya hidup Kristus di dalam kehidupanmu. Apakah engkau bangga dengan Tuhanmu? Apakah engkau merasa Tuhanmu adalah Tuhan yang baik? Dan engkau menghidupi apa yang Tuhan pernah hidupi semasa kehidupan dan pelayanannya? Kalau kita tidak punya kebanggaan akan Tuhan kita, oh maka kita akan sulit untuk bersaksi. Karena kita tidak mau mengenakan apa yang buruk buat kita. Betul ya? Ada enggak orang yang mau datang ke dalam satu acara, tetapi pakai pakaian yang sudah pasti itu bikin penampilannya terlihat sangat buruk? Tentu tidak. Pasti kita akan menggunakan semua pakaian yang buat kita terlihat baik. Nah, begitu juga dengan kekristenan dan hal perintah tentang untuk menjadi saksi. Kalau kita punya kebanggaan kepada Yesus, maka kita akan dengan sadar bersaksi, memperkenalkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kecuali kalau kita tidak bangga. Saya percaya di tempat ini semua orang yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bangga kepada Yesus dan akan menjadi saksi. Amin. Firman Tuhan bilang, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Hal ini terjadi pada Adam dan Hawa, bagaimana waktu dia hidup di dalam pelanggaran, waktu dia tidak taat akan perintah Tuhan, waktu Tuhan datang ke Taman Eden waktu itu. Mereka bersembunyi. Adam dan Hawa ketakutan. Lalu
Lalu firman Tuhan bilang begini, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Dalam bahasa Inggris, firman Tuhan bilang begini, but the innocent lovers of God. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran, orang-orang yang tidak berdosa di dalam Tuhan, oleh karena kebenaran akan mendapatkan, will have the boldness of a young ferocious lion. Kita bicara tentang berani, ini bukan bicara tentang suatu hal yang nekat. Ya, berani dan nekat itu hal yang berbeda ya. The power of Holy Spirit, the power of kepepet. Lalu kita bicara tentang suatu hal yang disebut dengan keberanian yang kita dapatkan oleh karena Roh Kudus. Itu bukan bicara tentang suatu hal yang bodoh. Berani kita bukanlah berani yang bodoh. Tetapi berani yang kita miliki kita dapatkan daripada Roh Kudus. Berani yang kita dapatkan adalah karena righteousness. Firman Tuhan bilang begini. Ini kok kesini nih? Yang ini nih, yang Amsal 28 ayat yang pertama. Yang dalam terjemahan TPT nih, ada enggak di PowerPoint Koko? Bukan yang ini. Ada. Di slide nomor 11. Coba. Oke. But the innocent lovers of God because of righteousness. Keberanian yang saya maksudkan dan yang kita dapatkan daripada Holy Spirit, yang kita dapatkan dari Roh Kudus itu bicara tentang kebenaran. Guilty criminals experience paranoia. Ada ketakutan kalau kita hidup di dalam pelanggaran, kita hidup di dalam kesalahan, kita hidup di dalam ketidaktaatan akan perintah Tuhan, maka kita akan paranoia. Kita akan paranoid, kita akan ketakutan. Waktu Adam dan Hawa dihampiri oleh Tuhan, mereka ketakutan karena mereka pikir Tuhan mau menghukum mereka. Mereka ketakutan, tetapi but the innocent lovers of God because of righteousness will have the boldness of a young ferocious lion. Singa yang muda, yang ganas, yang mengaum di mana-mana, yang terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, yang terus berani menghadapi apapun, bukan tentang bahaya ya. Kemarin kita bahas tentang Paulus dan Barnabas di Ikonium. Waktu mereka mau ditangkap dan dilempari oleh batu, mereka menyingkir. Mereka tidak sekonyong-konyong menghadapi kematian karena kebodohan mereka. Nah, keberanian yang saya maksudkan dengan power of Holy Spirit yang kita alami itu tidak bicara tentang kebodohan. Kita tidak usah kita bilang menguji-uji Tuhan. Oh, Tuhan pasti akan selamatkan kita. Oh, tidak usah. Bahkan Paulus dan Barnabas pun mereka menyingkir ke Derbe. Waktu mereka mau dikejar di Ikonium, mereka menyingkir. Mereka tidak melakukan kebodohan. Tetapi keberanian itu bicara tentang kebenaran. Kita berani karena kita benar. Kita berani seperti singa muda karena righteousness. Kalau hari-hari ini kita masih hidup di dalam ketakutan, kita harus selidiki diri. Ada hal apa yang kita lakukan? Pelanggaran apa yang kita lakukan? Kadang-kadang tidak mesti tentang hal yang besar. Adam dan Hawa waktu mereka takut menghadapi Tuhan, mereka hanya melakukan pelanggaran yang sangat sederhana. Hanya tidak taat. Hanya tidak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Mereka cuma tidak mendengar perintah Tuhan yang berkata kau tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk ini. Hanya seperti itu. Dan menimbulkan ketakutan yang terus dalam kehidupannya Adam dan Hawa. Saya mau bilang, selagi kita hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak akan memperoleh ketakutan. Tetapi waktu kita hidup di dalam kebenaran, kita akan memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kita memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Kita akan terus mengingat-ingat, kita tidak pernah menjadi takut. Dan kita akan terus memperkenalkan Tuhan dimanapun kita berada.
Amin. Wah, menjadi saksi itu tidak gampang. Kita harus mengalami dulu. Ya kan? Kalau kita tidak mengalami tapi kita bersaksi, kita tidak kita menjadi saksi dusta nanti. Kita harus mengalami Tuhan terlebih dahulu. Dan di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan, kita mampu menjadi saksi. Katakan amin. Saya bilang dan saya sampaikan di minggu-minggu lalu, kita tidak perlu takut. Kita harus mengingat terus kebaikan demi kebaikan Tuhan. Waktu kita terus di dalam kebenaran, kita memberitakan Injil, kita berani menceritakan tentang kebaikan demi kebaikan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus adalah orang Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita ceritakan kepada siapapun. Bahkan sampai ke ujung dunia kita menjadi saksi. Iya, kadang-kadang kata-kata sampai ke ujung dunia ini agak bikin kita jadi malas. Sampai ke ujung dunia, aku akan menjadi saksi. Sementara yang dekat-dekat kita tidak lakukan. Sementara yang dekat-dekat kita tidak mau bersaksi. Sementara keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita, kerabat kita, sahabat kita, teman-teman kita mungkin akhirnya tidak mengenal Tuhan. Sementara kita dengan asik bilang aku akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita fokus dulu sama keluarga kita. Siapa orang-orang yang Tuhan percayakan hari-hari ini yang sering kali kita temui? Karyawan kita kah? Keluarga kita kah? Papa mama kita kah? Adik-adik kita kah? Apakah mereka sudah mendengar tentang Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita? Yang sudah menolong kehidupan kita? Yang Paulus dan Barnabas alami. Bagaimana Tuhan menyatakan tanda-tanda yang heran. Mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Yang kita juga alami. Dan akhirnya berhenti sampai di diri kita saja. Kita tidak mengerjakan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak menyaksikan. Bahkan keselamatan pun firman bilang, keselamatan yang engkau terima haruslah engkau kerjakan. Kita tidak boleh jadi orang yang egois. Kita ini diciptakan oleh karena pengorbanan Kristus. Dan kita dituntut, kita diminta untuk berkorban, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kekristenan selalu bicara tentang kasih. Dan kasih itu selalu bicara tentang pengorbanan. Kita tidak boleh mikirin diri kita sendiri. Tetapi lewat kehidupan kita, kita harus menjadi saksi. Sehingga orang bisa mengenal Tuhan. Menerima Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Ini penting sekali. Nah, di hari Selasa lalu istri saya ada sampaikan tentang boldness dalam artian bicara tentang menjadi berbeda. Wah, ini ya boldness yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan itu bicara tentang keberanian, kuat, terus menyampaikan firman, menyampaikan kesaksian dengan gagah berani, dengan percaya diri. Tetapi ternyata boldness sendiri memiliki arti kata berbeda. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu harus hidup berbeda. Kita tidak boleh menjadi sama. Kita tanpa si merah berkata aku merah. Atau si berani bilang aku berani. Dia sudah tetap seperti dirinya sendiri. Dia punya identitasnya sendiri. Saya diingatkan tadi dengan cerita Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu Daniel disebut sebagai Belsazar. Ya, Alkitab kita semua masih sama ya, Daniel tetap Daniel. Tidak mengalami perubahan. Kenapa? Walaupun Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dipindahkan ke Babel, dikasih nama Belsazar, lalu Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak kehilangan identitas mereka. Istri saya sampaikan kemarin di hari Selasa, dia bilang ada kisah tentang Raja Wali, elang yang ada di dalam kumpulan ayam, yang akhirnya padahal diciptakan sebagai ayam, diciptakan sebagai Raja Wali, tapi karena bergaul dengan ayam, dari kecil sama ayam, jadi tidak bisa terbang. Terbangnya ya sebatas-batas lompat kayak ayam. Padahal elang Raja Wali kalau ada angin makin tinggi, angin makin besar, maka terbangnya makin tinggi.
Elang Raja Wali predator. Tidak punya rasa takut. Kalau ayam baru kita deketin sekali, dia udah takut. Bubar. Nah kita seringkali jadi Kristen yang situasional. Sementara kita punya identitas ilahi. Bahwa Tuhan sudah memilih kita seperti firman Tuhan bilang dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dia bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya kalau kita bicara tentang boldness, tentang menjadi berbeda, tidak menjadi sama dengan dunia ini. Artinya kita dipilih Tuhan untuk menjadi berbeda. Kita dipilih Tuhan, kita diperlengkapi Tuhan. Misalnya nih, kalau misalnya kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya kasih uang 10.000 dengan 50.000. Kita bisa milih, mau pilih yang mana? 10.000 atau 50.000? 50.000 betul ya? Oke. Kenapa kita pilih 50.000? Karena lebih berharga. Betul ya? Nilai 50.000 itu nilai tukarnya lebih besar atau uang 50.000 itu lebih berharga. Betul kan? Nah, saya mau bilang kita semua dipilih oleh Tuhan. Dalam hal ini yang harus kita ketahui adalah yes, Tuhan yang punya otoritas untuk memilih kita. Nah yang kedua, kalau Tuhan pilih kita, artinya kita lebih berharga, kita lebih dikasihi, kita lebih mampu, kita lebih baik daripada orang-orang yang tidak dipilih. Betul kan? Walaupun Tuhan lahir ke dalam dunia, dia tidak pilih-pilih. Dia lahir untuk siapapun juga, dia bukan mati untuk orang Kristen saja. Tetapi dia lahir ke dunia, dia mati bagi seluruh umat manusia. Tapi coba kita beranalogi. Kalau seandainya Tuhan pilih saya, yang lain tidak terpilih, dan jumlahnya bukan perbandingan antara 10.000 dan 50.000. Kalau 10.000 dengan 50.000 hanya 2 pilihan. Kalau kita sebagai manusia itu banyak sekali pilihan. Manusia itu miliaran di dunia ini. Tapi kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih, diperlengkapi. Tujuannya supaya apa? Firman Tuhan selanjutnya dia bilang begini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya bilang tadi pagi. Perbuatan-perbuatan yang besar dan kecil itu relatif. 1 juta mungkin bagi saya kecil. Tapi 1 juta bagi orang lain belum tentu kecil. Jadi ukuran itu relatif sekali. Tetapi menceritakan itu mutlak. Dia bicara tentang dari Dia. Bicara tentang pribadi yang menyediakan. Bukan apa yang disediakan. Kalau hari ini kita dapat mujizat 500.000 bisa jadi hari depan kita cuma dapat 100.000. Atau hari depan kita bisa dapat 1 juta. Atau kita bisa dapat yang lebih besar lagi. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Itu hanya media. Yang dia bilang adalah kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini bicara tentang pribadinya. Bukan hasil dari pribadi. Tetapi tentang personnya. Bagaimana kita terus memberitakan perbuatan-perbuatannya Tuhan yang kita alami. Baik itu yang besar, baik itu yang luar biasa, baik itu yang kecil atau hal yang biasa. Karena Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita, firman bilang. Masalahnya kita seringkali berpatok atau menaruh standar bahwa yang bisa diceritakan, yang bisa menjadi kesaksian itu hal-hal yang besar saja. Padahal bukan halnya yang penting. Bukan tindakannya yang penting. Bukan nominalnya yang penting. Tetapi yang penting adalah pribadi yang menyediakannya. Apakah kita ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih dari sekian banyak manusia di dalam dunia ini. Dan kita menyambut pilihan Tuhan untuk Tuhan perlengkapi. Dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada perintah bersaksi. Kalau
kita menjadi orang yang tidak taat, kita tidak mau bersaksi, kita tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam ketakutan. Adam dan Hawa, dia ketakutan, dia paranoia, seperti seolah-olah dikejar oleh sesuatu. Waktu Tuhan datang, padahal Tuhan mungkin mau merangkul Adam dan Hawa, tetapi dia ketakutan. Karena apa? Karena tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan ingin kita lakukan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dia ingin kita menjadi saksi. Dia perintahkan kita untuk menjadi saksi. Dia pilih kita untuk menjadi saksinya. Dia pilih kita untuk menjadi duta besar kerajaan Allah. Dan kita memilih untuk melupakan semua perbuatannya. Oke, perbuatannya mungkin bisa kita lupakan. Tetapi personnya tidak mungkin kita bisa lupa. Maka itu ingat-ingat terus apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Oh ya, aku punya tugas. Tugasku adalah menjadi duta besar. Aku mau menceritakan tentang kerajaan Allah. Aku mau menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan yang melakukan segala hal yang baik di dalam kehidupanku. Mungkin kita lupa perbuatannya. Tapi kita tidak pernah mungkin bisa melupakan siapa yang membuatnya. Mungkin kita tidak bisa menceritakan dengan baik. Tidak bisa menceritakan dengan lancar. Tidak bisa menceritakan dengan detail. Saya pernah ceritakan Mbah Karyo, umur 80 tahun, dia bisa menceritakan dengan jelas. Mungkin kita di usia seperti dia, mungkin kita tidak bisa cerita seperti dia. Tapi dia tidak pernah lupa. Atau mungkin kita bilang, waktu kita lupa pekerjaannya, kita tidak bisa ingat detailnya. Tetapi kita tidak pernah lupa yang buat itu. Ya Yesus Kristus Tuhan, amin. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Raja bagi kita, amin. Kita beritakan nama Tuhan, kita perkenalkan, kita perdengarkan Tuhan. Buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang mengenal Tuhan lewat diri kita. Yang menjadi teladan. Karena kita memiliki kebanggaan. Karena kita bangga menjadi orang-orang yang dipilih. Karena kita ini adalah orang-orang yang bangga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga kita menceritakan. Itu alasan. Kenapa kita harus bersaksi? Kecuali kita tidak bangga. Kecuali kita merasa, oh Yesus itu biasa-biasa aja. Oh apa yang aku alami ini ya karena aku hebat aja. Karena keberuntungan. Atau mungkin ya kebetulan lah aku alami hal yang baik. Saya mau bilang tidak ada yang kebetulan. Amin. Semua yang terjadi. Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh dari kepala kita. Itu karena izin Tuhan. Tidak ada satupun hal yang terjadi dengan tidak sengaja. Nah masalahnya adalah kita ini seringkali tidak mau bangga. Kita tidak berbangga hati. Waktu kita mau bersaksi bagi nama Tuhan. Waktu kita menceritakan kebaikan Tuhan. Waktu kita menceritakan pribadi yang terus menolong kehidupan kita kepada siapapun saja. Dia akan dengan, apa ya kita bilang, dia akan dengan firm. Dia akan dengan tegas bilang sama kita, anak, aku bangga padamu. Karena engkau melakukan apa yang aku ingin. Sementara kita menjadi bangga dengan banyak hal saja yang Tuhan pekerjakan dalam hidup kita. Sulit. Siapa di sini yang mengalami kebaikan? Tidak semua ya. Ada yang tidak mengalami kebaikan Tuhan biar saya WA. Semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Kalau kita orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, banggalah akan iman. Banggalah kepada Tuhan. Dan ceritakan siapa Yesus, siapa Raja kita, dan siapa Tuhan kita kepada seluruh dunia. Dan dimulai dari orang-orang terdekat kita. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan. Lalu selanjutnya, yang terakhir, saya sambil undang pemusik, saya undang song leader, worship leader, singer. Kita manusia terbatas. Kita punya banyak sekali kekurangan dan kita punya banyak sekali ketakutan. Ya, tidak bicara tentang roh ketakutan, tetapi kita punya banyak sekali kekhawatiran sebagai manusia. Kita hidup di dalam daging kita dan
Dan seringkali kita khawatir. Saya tidak mau bilang hari ini bahwa orang-orang yang khawatir sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bahkan orang yang percaya kepada Yesus pun, orang yang percaya kepada Tuhan pun seringkali takut. Seringkali mengalami kekhawatiran karena merasa tidak punya kapasitas yang baik untuk menceritakan Tuhan. Kita sulit sekali untuk bercerita. Kita tidak punya kemampuan atau literasi yang baik untuk menceritakan. Kita gugup kalau ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa bersaksi? Lalu bagaimana kita harus bersaksi? Firman Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul yang ke-10. Ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Saya akan bacakan yang ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ini tidak pindah-pindah nih. Ayat 38, Kisah Para Rasul 10 ayat yang 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Tuhan minta kita untuk bersaksi. Tuhan pilih kita untuk bersaksi. Tuhan perlengkapi kita dengan penyertaannya. Dia menyertai kita dengan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi mampu untuk menceritakan dan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Kita punya banyak kekurangan. Maka kita butuh Roh Kudus. Yang akan memberikan kita hikmat. Yang akan memberikan kita kuasa. Waktu kita mau bersaksi. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Situasi mungkin berat. Pergumulan masih ada, badai tidak pernah berakhir. Selama kita hidup, kita akan menghadapi masalah demi masalah, masalah demi masalah. Dan bagaimana kita bisa menjadi saksi sementara masalah kita mungkin terus bertambah atau tidak pernah selesai. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Dia akan menyertai kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, ada penyertaan, ada kuat kuasa, ada tanda-tanda yang heran, ada mujizat demi mujizat yang dia kerjakan. Maka andalkan Tuhan. Minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan. Roh Kudus, sertai kami. Urapi kami. Berikan kami kuasa-Mu. Sehingga kami bisa menjadi saksi. Kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau terus mengandalkan diri kita sendiri. Melakukan perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Dan melakukannya dengan setia. Itu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu Dia perintahkan, maka Dia akan mampukan. Waktu Dia pilih kita, maka Dia akan perlengkapi kita. Waktu Dia minta kita, maka Dia akan sediakan. Minta sama Tuhan. Berikan kemampuan, berikan keberanian. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kita tidak hidup di dalam ketakutan lagi. Kita hidup karena Tuhan menghidupi kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ada kuasa. Di dalam setiap perkataan kita ada urapan. Kita doain orang-orang sembuh. Kita datang. Kita memperkatakan kata-kata yang sederhana saja. Ada kuasa. Bukan karena kitanya hebat, orang kata-katanya sederhana. Tetapi karena Roh Kudus. Menjadi saksi tidak bicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Menjadi saksi, berani bersaksi, itu bicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Siapa yang mengerjakannya untuk kita. Itulah yang kita saksikan. Dan Dia berjanji, Dia memegang kita dengan tangan kanannya.
Dia akan memampukan kita. Waktu dia pilih kita. Waktu dia minta kita. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Ada tanda-tanda yang heran, amin. Ada mujizat menyertai kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mau bersaksi bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yes. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, kita bilang kita tidak takut lagi karena Tuhan besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang beriku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi perenungan buat hidup kami. Kami boleh melakukan firman-Mu dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. You call me out upon
find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Shalom warga kerajaan Allah, bersama saya Gian, newscaster Anda minggu ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan seputar GBI Rock Jambi. Kingdom Celebration diadakan sebanyak 2 kali, ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 5 sore, masing-masing ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak Tommy maupun Bapak Adit pada nomor berikut ini. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dengan Kingdom Messianic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asar. Call center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pelayanan pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news kita minggu ini. Saya Gian undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Pengumuman tambahan akan diadakan ibadah doa malam pada hari Senin 25 Juli 2022 jam 7.30 malam di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir. Kita berdoa, kita memuji Tuhan bersama-sama. Saya mengundang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami Yang terbaik bagi Tuhan. yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Dan kami bawa dengan sukacita. Mari sama-sama yang memberi dengan sukacita katakan amin. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, bernari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau
Terima kasih banyak Bapak buat hari ini kami sudah beribadah dan kami sudah selesai. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, dari pagi sampai sore. Terima kasih semuanya berjalan dengan baik. Semua karena berkat Engkau, kemurahan Engkau saja Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Engkau Tuhan. Bila firman yang kami dengar dapat menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berbeda Tuhan. Bukan karena kemampuan kami atau kehebatan kami atau kegagahan kami. Tapi kami tahu semua karena Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Dan kami mengangkat tangan kami bersama bersatu hati. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati sumber daya alam Indonesia, berkati sumber daya manusia Indonesia. Tuhan berkati setiap aspek dalam kehidupan ekonominya Tuhan. Tidak ada lagi jemaat yang, tidak ada lagi orang-orang yang bersusah hati, tidak ada lagi orang-orang yang miskin, tidak ada lagi orang-orang yang kurang dalam pendidikan Tuhan. Biarlah semuanya Engkau tambahkan hikmat. Indonesia menjadi negara yang hebat, penuh dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana ada di Indonesia. Tuhan, mata Engkau tertuju buat Indonesia dan kami tahu hati Engkau juga ada buat Indonesia. Tuhan, kami akan melihat Indonesia menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Indonesia akan melihat kemuliaan Tuhan, dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang akan bertobat. Mereka akan merasakan Engkau Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau Tuhan. Setiap suku-suku bangsa Tuhan, ada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ada kegerakan yang besar-besaran yang akan terjadi di mana Indonesia akan mempermuliakan nama Engkau saja. Mereka akan mengaku Engkau ada Tuhan dan Allah mereka satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami juga, berikan mereka hikmat sehingga dalam mengambil keputusan Tuhan, hikmat Engkau saja yang turun atas mereka Tuhan. Dan kami akan melihat anak-anak Engkau bermunculan, anak-anak yang takut akan Engkau akan memimpin bangsa ini dan menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa, atas daerah-daerahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati berdoa juga Tuhan buat kota kami tercinta, kota Jambi ini Tuhan. Tuhan berkati kota ini Tuhan, menjadi kota yang selalu damai, selalu makmur, kota yang selalu aman, kota yang benar-benar bisa dapat mencintai Engkau, kota yang dapat melihat kemurahan Tuhan, kota yang akan diselamatkan secara besar-besaran Tuhan. Terima kasih banyak, kami mengucap syukur dan kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan. Ini menjadi kota yang sangat-sangat dicintai Tuhan. Dan kami akan melihat banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih banyak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan sehati buat gembala senior kami, gembala pembina kami dan gembala kami di sini Tuhan yang berkati. Setiap langkah mereka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat buat mereka Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan kepintaran Tuhan buat mereka Tuhan. Sehingga nama Engkau dipermuliakan atas setiap tingkah laku mereka, setiap apa yang mereka bicarakan Tuhan. Nama Engkau saja yang dipermuliakan. Tuhan yang memperbesar kapasitas mereka, Tuhan yang memperbesar daerah mereka Tuhan. Ada perlindungan ekstra buat keluarga mereka Tuhan. Damai sejahtera Allah turun, ada sukacita Allah turun selalu Tuhan. Dan berkat Allah berlimpah-limpah, berkat finansial, berkat kesehatan ada pada mereka selalu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat di tempat ini, semua jemaat di tempat ini Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada jemaat yang kekurangan sedikit apapun. Apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang jawab. Kami tahu kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang akan menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kami. Allah yang akan mengangkat segala beban kami, Allah yang akan menyembuhkan kami. Setiap kami yang berlatih lesu berbeban berat Tuhan, kami dapat pulang hari ini dengan bersukacita dan membawa berkat Tuhan dengan berlimpah-limpah. Setiap istri-istri yang berdoa supaya suaminya dapat beribadah, mereka akan melihat suaminya datang kepada Engkau Tuhan, bersama-sama beribadah. Setiap suami yang berdoa untuk istri-istri yang
supaya istrinya bisa beribadah bersama-sama. Mereka juga akan melihat istrinya datang bersama-sama beribadah. Setiap orang tua yang berdoa buat anak-anaknya untuk dapat beribadah bersama-sama, itu pun kami akan lihat Tuhan kabulkan doanya. Satu keluarga diselamatkan, mereka dapat beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih, dan keluarga besar mereka Tuhan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Kami tahu keluarga-keluarga ada di hati Engkau, dan kami akan ada melihat pemulihan dalam setiap keluarga. Ada nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tempat ini juga Tuhan kami berdoa supaya Tuhan buat perbedaan Tuhan. Gimana setiap orang yang menginjakkan kaki ke tempat ini, yang datang di tempat ini dapat merasakan Engkau. Mereka dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka dapat meninggikan nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa juga Tuhan buat pemilik tempat ini Tuhan. Ii pemilik tempat ini Tuhan, yang berkati apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Dan Tuhan berikan dia hati untuk mengenal Engkau. Kami rindu melihat Ii ini dapat mengenal Engkau, dan keluarganya juga dapat mengenal Engkau Tuhan. Tetangga-tetangga kami sekitar sini juga Tuhan. Tuhan yang berkati. Ada damai sejahtera Allah turun buat sekitar sini Tuhan. Dan setiap tetangga kami, mereka dapat merasakan Engkau Tuhan. Ada merasakan perbedaan. Setiap ibadah kami adakan, mereka pun akan merasakan damai sejahtera yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan ada mukjizat dalam setiap apapun yang mereka rasakan itu Tuhan. Terima kasih banyak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa juga sehati buat setiap pelayan yang sudah mengambil bagian hari ini, sekecil apapun pelayanan mereka Tuhan, yang perhatikan Tuhan, yang berkati dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, ada mukjizat Engkau dinyatakan. Ada perbedaan Tuhan mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau, dan kami akan melihat Engkau mengangkat mereka makin hari makin tinggi, dan mereka akan dibedakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebentar kami mau pulang, sampaikan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sedikit apapun, dan kami siap untuk menerima berkat Engkau. Saksi-saksinya Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu ke sorga, arahkan hidupmu kepada Allah Bapa. Dia sumber segala hal yang baik. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu, dan dengan taat dan setia, bahkan berani bersaksi bagi nama Tuhan, maka diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah engkau saat engkau pulang, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah engkau